Selamat siang anak-anak. Semuanya sehat kan? Di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi keprofesionalan guru berdasarkan kompetensi guru. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu arti profesional. Siapa yang tahu apa arti profesional? Tunjuk tangan. Tidak ada yang tahu? Oke, Ibu akan menjelaskan. Profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam pekerjaan tertentu. Untuk mencapai sukses dalam bekerja, seseorang harus mampu profesional. Profesional tidak hanya berani ahli saja, sesuai dengan keahlian juga harus bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya tersebut. Seorang profesional tidak akan pernah berhenti menekuni bidang keahlian yang dimiliki. Guru sebagai jabatan profesional adalah guru yang sebagai pendidik formal yang mempunyai pekerjaan untuk menghasilkan sumber kehidupan sebagai hasil dari proses akademik serta memiliki standar mutu dan kode etik tertentu dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri guru yang profesional. Ciri-ciri guru yang profesional yaitu 1. Menguasai bahan pelajaran yang diberikan. 2. Menyesuaikan bahan pelajaran dengan kesanggupan individu murid. Ketiga, tidak terikat oleh satu buku pelajaran. Yang keempat, tidak hanya mengedepankan pencapaiannya kecerdasan intelektual, tapi juga emosional dan kecerdasan lainnya. Mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, sekarang masuk ke bagian apa upaya untuk meningkatkan keprofesionalan guru dalam proses belajar mengajar, yaitu di dalam pendidikan apabila seorang pendidik tidak mendidik dengan keahlian atau kemampuannya, maka yang hancur adalah muridnya. Profesi keguruan merupakan profesi yang paling mulia dan agung. Maka dari itu, setiap guru harus memiliki kompetensi yang tinggi. Kompetensi guru dalam pengelolaan pembelajaran disebut sebagai kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogi dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi 1. Pemahaman peserta didik, 2. Perancang dan pelaksanaan pembelajaran, 3. Evaluasi pembelajaran, 4. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan itu tentang pedagogik. Pasti kalian bingung apa artinya pedagogik itu kan? Itulah dia kompetensi pedagogik yang Ibu jelaskan tadi, itu adalah kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Jadi guru itu harus mampu mengelola pembelajaran itu di kelas, bisa proses belajar mengajar itu dengan muridnya di kelas. Untuk memecah persoalan mengenai kompetensi guru dalam pengelolaan pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu 1. Mengatur tata ruang kelas sedemikian rupa agar peserta didik dapat merasa nyaman saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Kedua, mengatur posisi duduk. Posisi duduk ternyata berpengaruh cukup besar terhadap konsentrasi peserta didik. Apabila peserta didik berkonsentrasi saat proses pembelajaran, maka akan sulit bagi seorang guru dapat mengelola pembelajaran itu. Ketiga, menciptakan iklim belajar yang serasi. Maksudnya adalah bahwa guru harus dapat membuat suasana pembelajaran dalam kelas menjadi suasana yang menyenangkan, sehingga peserta didik enggan meninggalkan kelas. Yang keempat, menguasai materi pembelajaran. Sebagai seorang guru, sudah sepantasnya kita menguasai materi pembelajaran sebelum mulai diajarkan kepada peserta didik. Dengan menguasai materi pembelajaran, seorang guru akan merasa rileks dan nyaman dalam penyampaiannya. Solusi ini dapat digunakan untuk semua guru. Sebagai seorang guru, kemampuan pengelolaan pembelajaran sangat penting dikuasai. Karena dengan penguasaan pembelajaran, seorang guru akan lebih mudah untuk mencapai tujuannya. Nah, itu dia tadi untuk memecahkan persoalan tentang kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Jadi untuk murid-murid Ibu yang ingin kelak akan menjadi guru, itu harus bisa mengelola pembelajaran itu di kelas, yaitu harus mengatur tata ruang kelas sedemikian rupa agar muridnya nyaman. Kita juga misalnya kan kalau kalian nanti jadi guru, kalian harus mengelola
pembelajaran di kelas. Kalian harus membuat kayak gimana lah caranya biar murid itu nyaman untuk belajar di kelas. Posisi duduk juga harus ditentukan, karena ada itu tidak mungkin kita melakukan pembelajaran di kelas dengan posisi duduk yang miring ke samping atau ke kiri. Jadi harus tegap dan mendengarkan guru. Dan juga kita sebagai kalian nanti kalau udah jadi guru harus membuat pembelajaran di kelas itu tidak membosankan atau bisa menyenangkan hati para murid kalian. Misalnya jangan pembelajarannya atau cara pembelajarannya, metodenya jangan monoton, hanya kayak misalnya cuma mencatat, cuma mengerjakan soal. Harus ada ide kreatifnya gimana lah biar pembelajaran itu menyenangkan hati siswa. Begitu. Sudah mengerti kan? Nah, jadi cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih.